Nah, nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya? Mau Tanjung Surabaya, Perak? Pak. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan, Pak. Udah, nanti urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bos Nirvana. Kali ini kita akan bahas tentang fans berat Kang Deddy Mulyadi yang dari Sulawesi ya. Beliau datang jauh-jauh ke Jawa Barat hanya ingin bertemu dengan Kang Deddy. Tapi karena miskomunikasi ya akhirnya dia pulang dengan kekecewaan yang berat. Dia merasa kecewa berat gitu. Akhirnya dia cerita sana sini seperti itu. Tapi ini sebetulnya miskomunikasi. Artinya Kang Deddy udah mengarahin ya, nanti kalau kamu mau pulang mau lewat mana, kata fansnya ini yang dari Sulawesi, saya mau lewat Surabaya. Seperti itu. Tapi kata Kang Deddy, daripada lewat Surabaya mendingan lewat Tanjung Priok, masalah ongkos biaya saya yang handle semua. Iya gitu. Akhirnya kata Kang Deddy, udah kali ini kamu nginep aja 2 malam di hotel di Bandung, hotel bintang 5 ya. Kalau bintang 7 mah itu obat sakit kepala. Akhirnya si fans berat ini nginep juga ya, artinya liburan lah di daerah Bandung ya, di hotel bintang 5. Masalah kepulangannya udah diurus oleh stafnya Kang Deddy, yaitu diarahkan lewat Tanjung Priok saja. Ternyata menurut Kang Deddy, stafnya itu dia baru, jadi belum paham cara kerja beliau. Akhirnya ada miskomunikasi di sini. Dan Kang Deddy sebetulnya udah kasih itu uang jajannya, uang transport, bahkan uang sakunya. Kata Kang Deddy kalau dibeliin tiket untuk 5 orang juga dari Tanjung Priok itu udah cukup sebetulnya. Oke, marilah kita tonton aja video selengkapnya ya. Kita nanti lihat sendiri apa menurut pendapat kalian. Oke, silahkan tulis komentar ya. Oke, kita tonton bersama. Mari. Nah, nanti pulang mau lewat mana? Ferinya mau Tanjung Priok, mau Surabaya? Mau Tanjung Surabaya, Perak? Pak. Kenapa nggak Jakarta? Kemahalan, Pak. Udah, nanti urusan saya. Oke, Om, cariin kapal yang dari Jakarta ke Makassar, Tanjung Priok. Ya, kapal feri ke Makassar. Berarti sekarang kan hari Senin, Selasa, Rabu kapalnya. Sudah aman, selesai. Dikira mobilnya lewat laut. Ya lewat laut naik feri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priok. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priok ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priok aja, nanti semua saya yang tanggung, nggak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priok ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati
jalan darat dari Bandung ke Surabaya, Surabaya baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah, itu dari mana, dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar, biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priuk ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami, biar kita sama-sama memaklumi, teman-teman tidak bertanya-tanya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya.
Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja, dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Ya bener tuh cek aing oge. Ngan saukur kitu gini yang pangijeng bapak aing teh. Mangpaatkeun kabaikan bapak aing hungkul. Jauh-jauh mantau jadi tuh kadi yang panggil jeung bapak aing kecewa saeutik diomongkeun. Dasar jelema teu gableg pikiran, jelema teu naon teu pandai bersyukur teh kitu tah. Rudet. Matak bapak aing mah nya naon teh seukeut hatena gitu. Mana nu bener-bener datang karena Allah, ikhlas, hayang silaturahmi, mana anu datang karena sesuatu itu. Kedai mah palah nu kali itu patut potong di lalayanan palah rudet. Dalam arti kan gini, dari pihak KDM sendiri kan sudah menyarankan untuk diurus semuanya untuk balik ke sana. Setelah berjalan itu kan tidak sesuai dengan planningnya sampean ya kan? Ya. Kan sudah putus, berarti sama sekali nggak dapat apa-apa dari sana. Sebenarnya sih Bang, kita tidak mengharapkan itu. Ya betul. Niat saya itu, lihat sendiri di videonya itu, semuanya itu tujuan saya cuma jumpa fans. Ya jumpa fans, betul. Setelah habis jumpa waktu itu, sebenarnya saya setelah ketemu di restoran itu, habis kami makan bareng itu, niat saya balik kanan. Betul. Tidak ada beban lagi gitu. Oh, iya. Langsung balik kanan ke Sulawesi. Karena dana yang kami siapkan kan untuk balik sudah persiapan lah. Aman. Iya. Sebenarnya kan sudah antisipasi sebelumnya ya. Iya. Barangkali dalam arti syukur-syukur kasarnya ada. Iya. Nah, itu kan coba kan asumsinya kan ke situ. Tapi kan sebelumnya sebelum berangkat kan sudah persiapan semuanya. Persiapan. Tapi setelah bertemu Bapak malah aja ke restoran, dari restoran Bapak suruh untuk nginap di hotel 2 hari 2 malam di sana. Iya. Habis itu nanti untuk urusan pulang mau lewat mana? Tanjung Priok atau Surabaya? Saya bilang Surabaya aja Pak, karena Surabaya murah. Itu kan begitu saya punya jawaban ke Bapak. Langsung jawaban Bapak. Lewat Tanjung Priok aja, nggak usah mikir ongkos itu, saya punya tanggung jawab. Nanti saya arahkan Pak Agung untuk urus semuanya. Sampai disebut ke bensinnya. Dan hasilnya nihil ya. Hasilnya ini
kecewa. Sebenarnya bangga tapi akhirnya kekecewaannya. Ada sedikit lah ya. Ya pasti itu. Kecewa. Masalah kan dari penyampaiannya. Yang bikin agak kita kecewa kan setelah kita menginap di hotel, Bang. Kan kita keluar juga jalan-jalan nih. Ya. Dana untuk pulang ini kan kita sudah tidak pikirkan nih. Ya. Wah, makan. Ya. Masalah kan sebelumnya sudah ada indikasi untuk iya, dipulangkan. Baliknya ini kan sudah ada harapan lah, sudah diharapkan ada janji. Ya. Gitu. Setelah sudah begitu baru putus komunikasi. Oke, itu saja yang bisa saya perlihatkan kepada penonton semua ya. Inilah kita ambil hikmahnya dari semua ini ya. Kalau kita ingin niat silaturahmi kepada siapapun, niatlah lurus silaturahmi, jangan ada implik-implik, indikasi pingin dikasih ini, dikasih itu ya. Jadi artinya jangan berharap. Kita lillahi ta'ala, kalau kita ngefans, kata beliau tadi kan, masalah ngefans itu tidak bisa diukur dengan uang, kan seperti itu. Kalau dia mau bersyukur ya, KDM itu udah memenuhi semua. Tiket udah, uang saku udah, nginep jalan-jalan di hotel juga udah dikasih gitu. Akhirnya kan kalau dia emang mau jalan-jalan, mau liburan bersama keluarga, KDM udah kasih semua free, gratis, nginep di hotel bintang 5. Oke, terima kasih ya, itu saja. Tutup, pilih topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.